banyak banget di hari nikahan kita yang bilang kalau gaun aku cantik. Mas Bucin juga ganteng banget, kayak lagi ngeliat opa-opa Korea nikah. Pertama, kalian inget dong dari aku pre-wed, Sangjit sampai nikah hari ini itu adalah Nuance. Ya ini Ci Grace. Kalian belum bosan kan lihat mukanya ya? Setiap video kalau aku ceritain gaun pasti ada mukanya Ci Grace. Jadi pas bikin gaun aku tuh bilang ke Ci Grace, aku nggak mau payet Ci, aku pengen gaun yang kalau kena cahaya dia akan bersinar dan menyala. Dan kalian lihat ini pas hari H gaun aku dari belakang dia shimmering splendid banget. Even aku ngeliat di foto aja itu tuh dia kayak memancarkan cahaya guys. Dan dari awal aku juga bilang ke Cici, Ci aku tuh pengen punya gaun yang klasik, simple, elegan. Dan selama ngedesain gaun ini Ci Grace tuh bener-bener memperhatikan setiap detail yang mau dia bikin. Aku bener-bener mau nangis karena kayak Ci Grace tuh baik, dia bener-bener taking care of me. Setiap fitting session Ci Grace tuh selalu nanyain kamu masih berasa kurang apa enggak. Pokoknya aku bikin video ini bener-bener terima kasih sekali sama Ci Grace dan semua tim yang ada di belakang Nuance. Kalian bener-bener super gercep, super baik. Sampai gaun holy matrimony aku juga cantik sesuai keinginan aku, dibikin lace, kelihatan klasik dan sopan, tapi tetap bikin aku tuh kayak cantik gitu. Jujur aku gak bisa milih, aku lebih suka gaun aku yang pagi atau yang malam karena vibes yang dikasih tuh beda gitu, punya masing-masing ciri khas. Dan gambar gaun yang pagi ini nih buat yang holy matrimony, aku cuma ngirimin satu gambar ke Ci Grace dan tada langsung jadi secantik ini. Ditambah ada robe juga yang buat pagi hari. Ini kalau robe temanya tuh yang ala-ala coquette girl gitu. Jadi bener-bener dipitain satu-satu tuh ya di bagian bawah, didetailin. Jadi pas pagi hari tuh aku tetap dibikin kayak lucu gitu loh. Karena kan aku demen yang gemes-gemes kan. I feel very grateful buat tim Nuance. Aku seneng banget bisa ketemu sama mereka. Pas kita walk down di aisle, ya ampun guys. Dan pas aku coba foto pakai kamera Canonku yang kayak jadul gitu, gemes banget gak? Terus guys, terakhir ini ada Mas Bucin. Dia bener-bener ganteng banget kayak opa Korea, sesuai banget sama yang kita pengen. Kalau kalian tanya vendornya Mas Bucin apa nih buat jas dia, ini tuh kita custom di Bliss Tailor yang malam putih ala Korea gitu kan. Terus yang paginya dibikinnya juga jadi ala Korea sih, karena muka Mas Bucin emang mendukung, bantuin sama Koriki. Ini juga Koriki baik banget. Koriki makasih banyak ya. Kalau Koko nonton video ini aku gak bisa banget pengen nangis. Aku tuh kalau dibaikin orang rasanya kayak terharu. Bener-bener detail pol dari awal sampai akhir. Koriki tuh selalu make sure semuanya terbaik. Kalau kata Koriki harus badai. Dengan gaun secantik itu, dress setampan itu, kita bisa first dance dengan sangat cantik, dibantuin sama a first dance. Speechless jujur sih, setelah diedit semua tuh aku kayak terharu banget rasanya. Ini akan jadi kenang-kenangan seumur hidup aku sama Mas Bucin. We cannot wait for our next journey. Makasih semuanya. Nanti aku cerita lagi ya. So I love you. Dadah. Ketika foto booth impian Pelia ada di acara nikahan kita. Guys, kalian pasti sering lihat gak sih foto booth ini di nikahan orang? Ini aku udah kayak cacing kepanasan ya, 10 menit sebelum acara mulai. Aku masih ngejarin dan relain buat ke depan foto booth, terus ketemu sama tamu undangan. Padahal kan harusnya biasa nih kalau pengantin tuh ngumpet ya konsepnya. Jadi waktu itu aku tuh sempat ke beberapa nikahan, terus aku ngeliat holograil ini. Lucu banget lihat. Wow. Oke, kita akan sebelah sini ya. Kita mulai untuk pose pertamanya 3, 2, 1, ditahan dulu. 2, 3, 2, 1. Mengemaskan sekali. Jadi kalau ini bisa gerak-gerak, keren banget. Terus aku tuh ambil paket yang dapat bingkai guys, lihat gemes banget. Jadi fotonya bisa ditaruh di bingkai ini. Terus nanti setiap orang bisa pajang di rumah mereka. Lucu banget. Makasih kak, ya ampun kalian baik banget. Thank you guys, makasih ya, makasih holograil team, thank you so much. Terus gak cuman foto, aku tuh juga ambil paketan mereka yang kayak direkam gitu. Tadinya aku tuh pengen pakai glambot yang biasa orang pakai pada umumnya. Sekarang kita menuju ke glam cam. Saya nggak tahu ya suami saya di mana. Oh ini suami saya. Nah akhirnya suami saya ketemu. Sekarang kita menuju ke glam cam. Jadi bukan glambot ya. Kalau glam cam ini tuh langsung direkamin pakai kamera sama kakak holograilnya. Lihat hasilnya tuh menurut aku kayak lebih dinamik gitu. Ih keren banget bahasanya. Kemarin tuh aku lihat di story banyak tamu yang ngepost hasil glam cam ini. Aduh aku happy banget. Hasilnya tuh bisa langsung dikirim ke handphone. Cuman aku sembari nunggu makan. Tapi makannya disuapin. Ini apa ya konsepnya? Sama khusus buat Inilah realita pengantin. Jujur aku baru tahu Mas Bucin tuh belum makan dari pagi. Ya ampun Velia, kamu kok bisa kayak gitu? Cuman emang sih yang namanya nikah itu serba kejar-kejaran. By the way guys, ini hasil glam cam kita.
Ya udah guys, ini kayak udah mau mulai. Sekarang kita mau langsung masuk ke venue-nya. Apa sih ini Brad? Nggak ada Brad sama groomnya, nggak ada ngumpet-ngumpet sama sekali. Ya udah guys. Ketika wajib bangun jam 2 pagi di hari nikahanku. Aku nggak tahu kalian kaget atau enggak, tapi inilah kenyataannya. Jadi aku sebagai seorang pengantin wanita, ini aku bangun jam setengah 2 pagi. Karena jam 2 pagi aku udah harus mulai make up. Terus Cipelia tidur gak? Saya tidur dari jam 9 malam. Itu karena aku minum Antimo. Dan di jam 9 malam itu aku tuh lumayan susah tidur. Karena aku mikir kan kayak besok udah aman belum nih semua. Dah bangun aku mandi. Bayangin mandi jam 2 pagi. Terus ini yang make upin aku, namanya Sharon. Kalian harus cek, dia tuh dari Surabaya. Cek aja IG sama TikToknya Shemua. Sini Bujen, ini hairdo by Jennifer. Sharon sama Bujen bener-bener fun banget. Aku full ketawa dan hahaha. Even ini aku nitipin kamera ke mereka. Aku bilang, guys nanti minta Mas Bucin buat ngevlog ya pakai handphone ini. Kalau kalian tanya kenapa Cipelia ngumpet, karena emang aku sama Mas Bucin tuh pingin. Jadi konsepnya emang kita nggak boleh ketemuan dan udah nggak ketemu selama 5 hari. And voila. Makasih ya Chef Bujen. Ini aku seharian dipuji karena makeup aku cantik banget, flawless pol, tapi kayak tetap nyala gitu. Hairdo aku juga tahan, even aku bergerak-gerak seperti cacing kepanasan karena aku harus ngevlog buat kalian. Jadi kayak baiklah. Nah ini aku juga nyempetin makan. Ingat ya guys, kalau kalian menjadi pengantin wanita, kalian wajib makan. Kalau nggak nanti kalian tidak bisa hidup 1 hari penuh. Kita udah selesai pakai rok pagi, lanjut kita ke gaun Holy Matrimony. Ketemu sama bridesmaid aku dan kita sudah menangis di pagi hari. Untung aja makeupnya tahan tempur. Aku nangisnya juga yang cantik-cantik aja. Terus ini aku prosesi sama mamiku, sama kokoku juga. Kenapa sama koko? Iya karena saya yatim ya guys. Papa saya sudah almarhum. Terus ini adalah momen yang aku tidak sangka-sangka. Jadi ini tuh kali pertama Mas Bucin ngeliat gaun aku. Jadi selama aku bikin gaun ini, Mas Bucin tuh nggak tahu bentukannya kayak apa. Dan karena kita pingitan ya, udah nggak ketemu 5 hari. Jadi rasa kangennya tuh ada banget, harunya ada banget. Tapi aku nggak expect Mas Bucin nangisnya sederes itu. Jangan salfok sama buke aku yang kayak daun bawang prei. Maaf ya, dipotong dikit sih karena kepanjangan. Udah ketemu sama suami saya. Sekarang kita berlanjut untuk prosesi sama keluarganya Mas Bucin. Udah kelar, kita langsung on the way ke gereja. Bayangin, bangun jam 2 pagi, tiba-tiba udah terang, udah di make up, udah secantik ini. Ketemu sama suami saya dan ini kita udah nyampe gereja karena kita mau janji nikah dan diberkati di gereja sebagai sepasang pengantin. By the way, kita tuh sewa mobil klasik gitu buat jadi mobil pengantinnya, gemes banget. Menurut aku, kalian boleh sih kalau suka tema-tema vintage, boleh banget sewa mobil kayak gini. Dan udah, kita walk down the aisle ya di gereja. Awalnya tidak menangis ya, senyum-senyum aja. Cuman pas udah janji nikah, sungkem sama orang tua, barulah di situ kita menangis. Aku masih pengen ceritain yang malam karena ini baru setengah hari tuh, bayangin baru setengah hari. Pokoknya pesan aku kalau misalnya kalian mau nikah nih ya nanti jadi pengantin, makan itu wajib, tidur itu yang cukup ya, minum Antimo aja nggak apa-apa, dan dibawa happy aja supaya seharian bisa berjalan dengan lancar. Lanjut cerita di acara malam ya, bye bye, love you. Hai. Kehidupan hari pertamaku setelah Jeti istri Mas Bucin. Hai, ini benar-benar hari pertama setelah jadi istri Mas Bucin. Jam 1 pagi ya, ini udah ganti hari. Dia bantuin aku bukain gaun. Terus pas paginya dia udah ngebantuin aku hair dryerin rambut. Tapi rasanya kayak makin romantis woy. Serius, ini serius. Nikah itu enak ya. Jujur setelah acara kemarin ya, aku bener-bener kecapean pol. Terus kayak mukanya pucat banget, kalian bisa lihat kan tadi. Yes. Ini aku pakai lip tint cantik banget warnanya. Super fresh banget. Terus dia lucu, ada dingin-dinginnya gitu pas dipakai. Gemes ya, bentuknya stick tapi dia kayak lip tint guys. Terus setelah beberapa detik abis dipakai, dia tuh langsung ngeset di bibir. Biasanya biar kelihatan lebih seger lagi, aku suka pakai yang tadi kan nomor 01. Nah ini aku tambahin nomor 04. Sekarang aku mau coba manggil suami aku. Lucu banget manggilnya suami. Kamu kok gak takut sih? Kenapa takut? Bilang Enggak pernah bekas. lihat dia nggak nempel kan. Tadi tuh aku pakai lip tintnya Water Vibe Tint Holika. Warnanya tuh ada banyak banget, kalian bisa pilih aja sesuai kesukaan kalian. Tapi kalau aku tadi pakainya nomor 01 sama 04. Super cantik dan yang paling aku suka dia transfer proof. Karena biasanya kan kalau lip tint tuh dia bisa dipakai suka nempel sana sini. Nah yang ini enggak, jadi aku kayak love banget. Oke, sekarang kita udah kelar siap-siap ya di pagi hari. Jadi kegiatan pertama kita adalah, kita kan masih di hotel, jadi kita mau sarapan dulu. Asli pas pagi ini nih yang aku pikir
mikirin, cuman aku harus makan apapun yang aku mau. Soalnya jujur aja, kemarin pas hari nikahan aku makan tapi kayak bukan buat kenyang gitu loh, yang penting keisi perutnya. Yang mau makan aja tuh nggak mood gitu loh kemarin. Ini aku udah kelar makan, lip tintku tadi masih ada stainnya tapi di retouch lagi, emang genit sih. Terus pas hari pertama ini sebenarnya hektik banget karena kita banyak kan ngeluarin barang dari kamar kita, masukin ke mobil dan lain-lain segala macam. Dan ini kita langsung nge-mall soalnya pengen ketemu sama sahabat-sahabat kita. Ada Rena, Lido, Ari, Raffi, Andi, pokoknya rame. Jujur aku kayak happy banget, mereka bener-bener full effort buat ke acara nikahan kita. Jadi kayak oke, kita harus makan bareng-bareng dulu. Terus udah makan sama mereka, aku makan lagi sama Mas Bucin. Dan kalian lihat sebanyak apa porsi makan kita. Jujur ditanya hari pertama jadi istri rasanya apa? Bahagia. Dan kalau ditanya ada bedanya nggak ada sih, kayak udah sama aja. Menjalani hari seperti biasanya kita pacaran. Aku gak tahu nanti gimana ke depannya, tapi aku excited. So bye love you. Dadah. Ketika habisin ratusan juta dalam semalam untuk pesta nikahan. Aku nggak tahu kalian yang lagi nyiapin nikahan udah pernah diginiin atau belum. Kasih tahu kayak, oh lu ngabisin ratusan juta, janganlah nanti nyesel. Oke, karena aku sudah melewati fase nyiapin nikahan, aku pengen cerita sedikit dari point of view saya. Jujur yang paling mahal setelah venue adalah dekorasi. Pas awal vendor dekor kita tuh udah ngasih gambar ini nih sebagai gambar. Udah kita bayar ratusan juta tanpa tahu hari H hasilnya akan kayak apa. Jatuhnya kayak beli kucing dalam karung kan. Tapi ini pas udah hari H kita ngeliat dekorasi kita. Jujur aku suka banget, apalagi pas aku ngeliat video yang profesionalnya gitu ya, pakai kamera di shoot satu-satu. Semuanya sesuai inspirasi kita, pengen kelihatan klasik, elegan, timeless. Ini thank you so much banget sama White Pearl. Nah ini ya nyambung. Jadi yang bilang ngapain lu bayar ratusan juta nanti lu nyesel hari H. Kagak, emang nyari duitnya tuh susah, tapi karena kita ngeliat hasilnya tuh bagus jadi kita kayak puas. Nah setelah acara pagi saya lanjut retouch dulu sama makeup artist sama hairdo. Bayar makeup artist sama hairdo juga nggak murah, tapi mereka kerja keras banget loh dari subuh sampai sore nemenin kita, bikin kita kelihatan cantik. Jadi kalau misalnya dibilangnya ngapain, janganlah sayang uang. Kalau misalnya mau dibilang sayang uang, menurut aku pribadi selama kita emang memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kita, menurut aku sih nggak ada salahnya ya guys. Terus berikutnya ini kita setelah retouch tuh ada mini studio, ini juga tambah uang lagi. Tapi menurut aku ini sangat penting apalagi buat orang tua. Biasanya mereka suka kan studio begini, jadi ada kenangan selamanya yang bagus. Terus kalian tahu nggak yang randomnya di acara malam kita tuh ada orang Mesir yang bilang nikahan kita dekornya bagus banget, dia sampai ngajakin foto. Terus pas acara mulai tadinya aku dansa ya, nari udah nggak mau pakai lampu-lampu asap begini karena mahal. Cuman pas udah mikir ya udahlah ya, kayaknya kita bagus butuh. Banget gak? By the way ini sama Creatify Pro ya guys. Jadi menurut aku pribadi selama memang uangnya ada dan bisa tercukupi, terus kalian pilih sesuai yang kalian mau ya, bukan karena gengsi, bukan karena apa segala macam. Uang ratusan juta dalam satu malam di acara pernikahan kita sendiri gitu ya, yang akan kita kenang selamanya bareng sama orang-orang yang kita sayang. Itu nggak ada salahnya coy. Aku tuh sama Mas Bucin ngerasa acara kita kemarin tuh bener-bener terasa hangat banget. Kayak banyak temen yang ngasih kita surprise, mereka nyanyi lah, ntar mereka joget. Aku juga pengen thank you so much sama Look Zepwa. Acara kita full diiringin Bagus Paul. Vokalisnya bagus, violinnya juga mendukung banget. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian sekarang lagi nyiapin nikahan terus bingung sama budget, atau mungkin kalian yang nanti suatu saat ingin menikah dan kayak udah ngebayangin budgetnya berapa, kuncinya adalah cari aja dulu duitnya. Percaya sama aku sama Mas Bucin ya, namanya rezeki nikah tuh ada aja. Sumpah kita tuh ada masa dimana kita kayak sayang tabungan kita gimana, tapi ada aja gitu. Sampai kalian tahu nggak yang namanya rezeki datang dari mana aja? Ini Kak Farida tuh ngechat aku, dia bilang dia pengen support kita pakai tahu huha sebanyak 1000 pieces gratis. Jadi kita nggak bayar sama sekali. Ini Kak Farida baik banget, love you Kak Farida. Banyak-banyak rezekinya, sukses terus. Terus guys, di paling terakhir di saat aku sama Mas Bucin udah rela gitu ya tabungan kita kekuras, aku sama Mas Bucin tuh juga mikir gimana caranya kalian bisa ikut undangan kita. Ya udah kita cari dong vendor yang bisa bikin live streaming. Terus ini kita nemu Praya Visual. Dan kalian tahu ini mereka baik banget, mereka support kita. Dan aku senang kalian nonton, kalian screen record, kalian upload juga. Kan wajib sih saya thank you sama Praya Visual karena mereka yang mewujudkan live streaming tersebut. Jadi setelah ngelewatin perjalanan panjang ya, nyiapin nikahan selama 1 tahun, ngabisin ratusan juta dalam 1 malam, gak ada satu hal pun yang kita sesalin. We're so happy. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian, karena aku tahu nyiapin nikahan sama sekali tidak mudah. Semangat buat kita semua, ingat nikah itu enak. So bye bye, love you. Dadah.